Oleh karena itu maka setiap manusia kalau ingin menjadi manusia yang asli, maka dia harus mengalami kelahiran yang kedua. Makanya dalam tradisi leluhur kita di Nusantara ada Eka Jati, ada Dwi Jati. Dalam tradisi Arab disebutnya Maulid. Jadi Maulid itu dipahami oleh orang Islam kebanyakan itu adalah hari kelahirannya Nabi Muhammad, dan kita peringati terus menerus. Ya, Nabi Muhammad sudah mengalami kelahiran yang kedua sehingga beliau mencapai pencerahan. Nah, kita kapan mau mengikuti beliau agar kita juga bisa maulid mengalami kelahiran yang kedua? Makanya maulid itu kan Rabiul Awal. Ketika kita sudah mampu membongkar topeng yang membungkus diri kita, apa yang berikutnya terjadi? Kita tidak hidup dengan validasi orang lain. Hidup tidak perlu persetujuan siapapun. Hidup sudah bebas. Dari apa? Dari kemerdekaan dan kebenaran yang ada pada jiwa kita. Hidup berdasarkan panggilan jiwa, bukan hidup berdasarkan panggilan orang lain. Itu mata. Nah, oleh Allah kita dikasih mata yang kedua. Namanya mata jiwa, mata kolbu, mata ruhani. Apapun namanya nggak penting. Yang paling penting pertanyaannya, apakah mata yang kedua itu sekarang sudah bisa melihat atau belum? Itu aja. Nah, orang yang melihat kehidupan hanya dengan satu sudut pandang, satu mata, namanya mata lahir, itu melihat dengan satu mata, itu dajjal. Nah, orang yang sudah bisa melihat dengan dua mata, mata lahir maupun mata batin, sehingga dia tidak tertipu lagi penglihatannya, maka dia tidak mungkin lagi bisa dibohongi. Oke, kalau begitu sudah bisa melihat dajjal sekarang. Siapa? Si mata satu, melihat dengan satu sudut pandang, yaitu melihatnya hanya dengan satu mata, yaitu mata lahir. Jadi yang belum terbuka mata batinnya, mata kolbunya, mata ruhaninya, hanya melihat sesuatu dari luarnya saja, itulah dajjal. Maka dia gampang dibohongi, dan dia juga gampang membohongi. Paham sampai sini? Pertanyaan lagi sekarang, jadi sudah bisa melihat dajjal? Banyak ya. Kira-kira ada nggak di ruangan ini? Ada ya ternyata. Gak usah jauh-jauh. Nanti akan kelihatan ya. Saya dajjal atau bukan nanti kelihatan. Ini belum masuk. Karena ciri-cirinya belum saya bahas. Ya. Jadi pengertian asli yang lain memiliki asal usul yang jelas. Contoh, dokumen asli. Itu dokumen yang memiliki asal usul dari lembaga yang terverifikasi, terindeks istilahnya itu, terverifikasi, tersertifikasi itu, ya. Tumbuh atau berasal dari suatu tempat, misalnya sifat bawaan asli, itu biasanya merujuk kepada sifat yang sudah ada sejak dari lahir. Lihat saya semuanya para sahabat. Waktu kita dilahirkan oleh ibu bapak, ingat ya, itu namanya kelahiran yang pertama. Nah, di kelahiran yang pertama itu kita mewarisi sifat-sifat dari ibu dan bapak. Perhatikan ya, tubuh kita yang dilahirkan gak akan jauh mirip ayah atau mirip ibu. Berarti sifat yang ada pada diri kita secara fisik tidak akan jauh dari ayah dan ibu. Yang kedua, secara mental, semua anak yang dilahirkan dari ayah ibu yang ini, ya, pasti akan mewarisi mentalitas dari ayah ibu yang ini, bukan dari yang lain. Oleh karena itu maka, ya, kelahiran yang pertama itu lebih banyak kita mewarisi kodrat fisik, kodrat dari ayah dan ibu. Makanya jangan marah ya kalau anak gak sabaran, lihat diri kamu.
Ya, kalau anak ya nakal seperti ya penilaianmu, itu kan tidak akan jauh dari dirimu. Ya, sebetulnya anak itu hanya cerminan dari dirimu sendiri. Jadi jangan menolak ya, ketika anaknya sifatnya begini begitu, lihat sifatmu. Karena semua yang ada pada anak itu adalah perpaduan dari sifat ayah ibunya yang melahirkan. Gak mungkin jauh dari situ, gak mungkin. Makanya ingin dapat anak yang berkualitas, ya ibu bapaknya harus berkualitas dulu. Tidak mungkin tiba-tiba jiwa yang berkualitas masuk pada ayah ibu yang tidak berkualitas, nggak mungkin. Makanya ya, pernikahan itu lembaga suci yang harus dihormati, ya. Tetapi banyak yang menyepelekan itu, lalu menghasilkan keturunan, ya, tidak seperti yang diharapkan. Nah, oleh karena itu maka setiap manusia kalau ingin menjadi manusia yang asli, maka dia harus mengalami kelahiran yang kedua. Makanya dalam tradisi leluhur kita di Nusantara ada Eka Jati, ada Dwi Jati. Dalam tradisi Arab disebutnya Maulid. Jadi Maulid itu dipahami oleh orang Islam kebanyakan itu adalah hari kelahirannya Nabi Muhammad. Dan kita peringati terus-menerus. Ya, Nabi Muhammad sudah mengalami kelahiran yang kedua sehingga beliau mencapai pencerahan. Nah, kita kapan mau mengikuti beliau agar kita juga bisa maulid, mengalami kelahiran yang kedua. Makanya maulid itu kan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Apakah saat Nabi Muhammad lahir saat itu sudah ada kalender Hijriah? Jawab dong. Kalender Hijriah itu baru ada setelah beliau hijrah. Umur beliau saat itu sekitar 40-45 tahun. Tidak ada yang tahu yang pastinya berapa. Tapi saat beliau lahir belum ada kalender Hijriah. Kenapa orang tahu sekarang kalau beliau lahir 12 Rabiul Awal? Angka 12 itu angka keramat di Quran. Nabi Musa memukul batu, terpancar 12 mata air. Ya, maka di Bani Israel ada 12 pemimpin, diabadikan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 12-13. Angka 12 itu angka keramat. Saya terkagum-kagum dulu ya ketika mulai belajar ilmu meniti ke dalam diri. Ternyata ya huruf ya yang membangun kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu 12. Dan huruf yang membangun wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah juga 12. Makanya dalam kalimat syahadat itu ada 12. Kalau disatukan itu jadi 24. Bukan sekedar 24 jam. Bukan sekedar sehari semalam 24 jam. Tapi 24 itu adalah nomor surat yang sangat agung di Al-Quran, yaitu surat An-Nur. Dan ternyata surat An-Nur itu ketika disimpulkan adanya di Quran surat An-Nur ayat 35. Disitulah ada cerita tentang Mishkatul Anwar. Makanya Imam Al-Ghazali di penghujung kehidupannya, di penghujung perjalanan spiritualnya menulis satu kitab yang sangat penting, nama kitabnya Mishkatul Anwar. Isi kitabnya adalah membahas Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 35, satu ayat saja, bukan satu surat, satu ayat saja dalam satu kitab, 5 bab itu. Sampai puncaknya kita bisa membedakan mana cahaya majasi, mana cahaya yang sejati, mana yang disebut dengan nur ala nurin. Nah, siapa yang sudah sampai di pengalaman itu, maka dia sudah mencapai pencerahan. Dan orang akan sampai di pengalaman itu kalau sudah mengalami yang namanya Dwijati, Maulid. Makanya Maulid itu Rabiul Awal. Apa artinya Rabiul Awal? Rabiul Awal adalah awal mengenal Rabb. Jadi Rabiul Awal itu awal mengenal Rabb.
Makanya 12 itu simbolik dari 1 dan 2. 1 itu adalah hamba, 2 itu Allah dan Rasulnya. Maka siapa yang sudah bisa bersahadat, si hamba ini yang 1 pada Allah dan Rasulnya secara hakikat dengan syahadat yang sebenar-benarnya, syahadat sejati namanya, syahadatain namanya. Kalau orang Cirebon bilangnya sakaten, itu dari syahadatain. Hamba sudah bisa menemukan Allah, hamba sudah menemukan Rasulnya di dalam dirinya secara hakikat. Itulah yang disebut dengan awal mengenal Tuhan. Itu yang disebut dengan maulid. Apa yang terjadi dengan kita selama ini? Bikin panggung, mengundang penceramah, yang ceramah entah tahu yang dibicarakan apa. Yang penting sudah ikut peringatan. Kapan kita mau menjadi pelakunya? Kapan kita menjadi learning to be? Kapan kita menjadi diri kita? Kapan kita bisa mengalami pengalaman itu? Saya tidak menjadi anti dengan peringatan maulid. Itu juga menjunjung tinggi, ya, menghormati kelahiran beliau. Tetapi jauh melampaui itu semua, kita harus mengalami pengalaman itu sendiri. Kita harus mengalami Rabiul Awal, awal mengenal Rabb. Karena pada dasarnya setiap manusia awalnya mengenal Tuhan. Dan sekarang manusia menjadi tidak mengenal Tuhan. Karena apa? Karena sudah menjadi diri palsu, sudah menjadi diri yang fotokopi, kehilangan identitas aslinya. Dan kalau kita mati dalam keadaan tidak kembali pada identitas asli kita sebagai manusia asli, saya jamin matinya tidak akan kembali. Nanti kita buktikan ayat-ayatnya. Kira-kira mengerti sampai di sini? Prolognya udah mulai masuk? Oke, ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Baik, kita masuk sekarang lebih dalam. Di Al-Quran itu surat Al-A'raf ayat 179 ada kata-kata begini, ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu sebagai binatang, bahkan lebih sesat lagi. Pernah dengar kalimat itu? Pernah dengar kalimat itu? Oke, sekarang kita bongkar rahasianya. Ini surat Al-A'raf ayat 179. Di penghujung Quran surat Al-A'raf itu ada kata-kata ulaika kal an'am balhum adol. Ya. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi dari itu. Siapa mereka itu? Ini kan sedang cerita manusia. Wujudnya manusia, seperti manusia, tetapi hakikatnya dalam pandangan Allah dia bukan manusia. Ulaika kal an'am, dia itu laksana binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat dari itu. Saya pernah mengalami satu pengalaman ketika saya sedang berada di Masjidil Haram. Tapi boleh percaya boleh tidak, karena ini pengalaman pribadi. Karena perjalanan meniti ke dalam diri itu sangat pribadi, sangat pribadi. Oleh karena itu tidak boleh ada orang lain yang menjustifikasi, tidak boleh ada orang yang menghukumi perjalanan spiritual setiap orang, sangat pribadi. Makanya kenapa Allah mengatakan di dalam Al-Quran, hanya Allah yang berhak mengatakan ini sesat, ini tidak sesat. Hanya Allah. Tidak ada satu lembaga pun di dunia ini yang diberi izin untuk itu, karena perjalanan spiritual sangat pribadi. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Sesungguhnya hanya Tuhanmu yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang dapat petunjuk. Manusia yang lain selain itu tidak ada yang tahu. Oleh karena itu kalau ada manusia yang berani mengatakan sesat tidak sesat, sesat tidak sesat, menghukumi manusia yang lain, dia sudah mengambil haknya Tuhan. Bohong kalau dia bilang petunjuknya Al-Quran. Bohong itu. Makanya belajar agama itu jangan mudah tertipu. Agama itu akal loh. Dan belajar agama itu harus menggunakan akal. Ulangi.
Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu laksana binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lupa. Ghafilun itu lupa. Lupa pada apa? Lupa pada dirinya yang asli, karena dia sudah dibungkus oleh kepalsuan. Bapak Ibu, kalau sekarang Bapak Ibu sadar saja, oh ternyata saya ini palsu, saya hidup lebih banyak di jalan orang daripada di jalan pribadi saya, lebih banyak hidup cari aman biar bersama dengan orang, dan saya takut berbeda dengan orang lain, tidak mau tampil beda. Walaupun itu benar, berarti kita sudah jadi manusia palsu, manusia fotokopi. Tapi sadar bahwa saya adalah fotokopi, bagus. Itu namanya awal kebangkitan spiritual. Karena dari situ kita akan bisa membongkar semua ilusi-ilusi yang telah mengendalikan kehidupan kita. Kita bisa membongkar semua topeng-topeng yang membungkus diri kita. Ketika kita sudah mampu membongkar topeng yang membungkus diri kita, apa yang berikutnya terjadi? Kita tidak hidup dengan validasi orang lain. Hidup tidak perlu persetujuan siapapun. Hidup sudah bebas. Dari apa? Dari kemerdekaan dan kebenaran yang ada pada jiwa kita. Hidup berdasarkan panggilan jiwa, bukan hidup berdasarkan panggilan orang lain. Bayangkan anak kita baru lahir ke dunia, ditanya, nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Selalu ya, jadi dokter, jadi insinyur, seolah-olah mereka harus seperti itu, seperti yang dimau oleh orang tua, bukan jadi dirinya sendiri. Dan kita arahkan, kita program pikiran mereka seperti yang kita mau. Dan sukses bukan menjadi dirinya sendiri, tapi sukses ketika mereka menjadi seperti yang orang tua mau. Lalu mereka bekerja di tempat yang mereka tidak suka, berpura-pura suka, berpura-pura sibuk, berpura-pura senang. Tapi mereka semua telah menjadi manusia palsu, padahal mereka tidak bekerja di bidang yang mereka suka. Mohon maaf Bapak Ibu, saya dosen dulu, sekarang sudah berhenti. Dan pasti kalau saya mau ngajar, saya tanya kepada mahasiswa, kenapa Anda mengambil jurusan ini? Ngambil jurusan fisika, karena saya dosen fisika. Tidak ada satu mahasiswa pun di kelas yang mengatakan senang fisika. Tidak ada. Tetapi mereka mengambil jurusan fisika, bunuh diri itu. Begitu saya tanya, kenapa kamu ada jurusan ini? Karena orang tua mau, karena lingkungan mau. Dia sudah menjadi diri orang lain. Dia sudah berada di jalan orang lain, bukan di jalannya sendiri. Padahal prinsip sukses itu kalau orang Jepang menyebutnya ikigai. Temukan apa yang kamu suka dalam hidup.